teori dan penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Jadi ibaratnya kalau di publikasi I-nya itu introduction-nya itu dia seperti sudah rangkuman antara bab satu dan bab 2. Gitu. Nah, IMRAT tadi, I-nya introduction, M-nya methodology. Nah, metodologi itu ya sama seperti bab 3-nya di skripsi. Nah, bagian terakhirnya RAD itu, result and discussion. Nah, result and discussion itu gabungan antara bab 2 dan bab 4 dan bab 2 gitu. Jadi hasil penelitiannya dikaitkan dengan kajian teori atau penelitian yang terdahulu yang pernah ada. Gitu. Nah, jadi secara bagian, proposal skripsi ada 5 bagian. Sorry, skripsi ada 5 bagian, bab 1 sampai bab 5. Publikasi ada 3 bagian, yang disingkat dengan IM, I, M, dan RAT. Jadi tiga bagian. Nah, secara cara kerja itu mirip. Secara cara kerja itu mirip gitu. Jadi memang harus didahului dengan permasalahan, dirangkum menjadi sebuah judul, ditetapkan metodologinya, diuraikan latar belakangnya dan seterusnya. Secara cara kerja sama. Tapi yang membedakan memang jumlah halaman juga membedakan. Kalau skripsi itu biasanya tebel-tebel ya. Skripsi itu di atas 50 halaman itu sudah pasti. Nah, kalau publikasi itu paling banyak dia 15. Hanya 15 halaman. Tapi dia compact gitu. Tidak apa namanya? eh, Compact semuanya tuh ada di sana. Di setiap paragrafnya tuh selalu ada kutipan, selalu ada dijelaskan mengenai apa namanya gap antar peneliti A dengan peneliti B, ke apa namanya kesenjangan antara untuk mengetahui gap penelitiannya di mana itu langsung ada di dalam situ. Jadi yang membedakan adalah itu. Jadi kalau skripsi dia bentuknya tuh diuraikan semua, tapi kalau publikasi itu sudah kompak. Makanya halamannya dia lebih ringkas. Nah, publikasi memang dia halamannya lebih ringkas, cuma 15 halaman gitu. Tapi yang menjadi tantangan adalah saat teman-teman mau memilih jalur ini, yang menjadi tantangan adalah dia belum publis nih. Kalau belum publis itu menggantung juga kelulusannya teman-teman gitu. Nah, karena kan kalau publikasi itu kan nanti kita kan itu ya ngikutin jurnalnya gitu. Nah, tapi sebelum ke sana itu nanti dulu difikirkan. Yang difikirkan adalah bagaimana merancang menjadi proposal penelitian itu dulu ya. Nah, sekarang kita masuk yang ini udah punya gambaran ya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai judul. Judul dalam penelitian. Nah, teman-teman kan sudah mengajukan judul. Sekarang silakan berkontemplasi lah untuk menilai diri sendiri apakah judul yang saya ajukan memiliki kesalahan yang terdapat dari 3 poin yang mau saya jelaskan ini. Jadi ada beberapa kesalahan dalam eh, dalam proses penelitian. Yang pertama, nah, peneliti menemukan masalah. Ini kok, peneliti menemukan masalah. Sebentar. Peneliti menemukan masalah, namun tidak menelaah hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang sejenis. Itu, nah, mungkin mulai sekarang nih, mulai hari ini, teman-teman yang sudah mengajukan judul, eh, eh, nanti dulu. Kalau nggak salah kan saya ini ya, menyampaikan alasan ya, meminta teman-teman menyampaikan alasan kenapa penelitian ini menjadi penting ya. Oh ya, oke. Jadi itu kan masih dalam perspektifnya teman-teman semua. Kenapa penelitian ini menjadi penting? Nah, setelah ini teman-teman coba cek kembali apakah hasil penelitian yang sebelumnya pernah ada dengan judul yang sama, gitu, ya. Nah, jadi intinya peneliti menemukan masalah nih, udah ketemu nih permasalahannya. Misalnya Naila Putri menemukan permasalahan. Permasalahan itu sebenarnya bisa muncul dari diri sendiri, lingkungan sekitar, atau yang memang tampak nyata di depan kita. Misalnya Naila Putri memiliki gaya belajar audial, misalnya gitu ya, punya gaya belajar audial. Sementara hampir sebagian proses pembelajaran itu menggunakan misalnya PPT, Canva, atau media-media yang sifatnya visual. Nah, yang itu membuat Naila Putri yang punya gaya belajar audial itu menjadi kesulitan. Kok nggak pernah ya ada media atau materi pembelajaran yang pakainya tuh audio, podcast, dan lain sebagainya, misalnya gitu.
Nah, itu ternyata menjadi permasalahan bagi Naila Putri sendiri. Nah, begitu Naila Putri bertanya kepada teman-teman yang punya gaya belajar yang sama dengan Naila Putri, ternyata itu memang masalah gitu. Nah, itu bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Coba deh saya mau angkat ini menjadi sebuah penelitian. Padahal itu kan bermula dari diri sendiri kan, gitu. Atau hal lainnya bisa bermula dari kecintaan terhadap suatu pembahasan atau suatu materi. Misalnya Safitri, eh, saya suka sekali mengkaji mengenai lirik-lirik lagu yang dinyanyikan oleh siapa misalnya. Humad Hudair ya, atau siapa tuh Mahir Zain yang berbahasa Fusha misalnya. Nah, saya ingin tertarik mengkaji mengenai nilai-nilai nilai-nilai sosial dalam lagu tersebut atau apa. Itu bisa saja dilakukan. Atau misalnya Satria memiliki kecintaan terhadap eh, pembelajaran istima misalnya. Saya suka sekali nih mata kuliah istima gitu. Jadi saya mau mengembangkan media baru atau mau apa mau itu. Pokoknya bisa bermula dari hal-hal yang teman-teman sukai. Jadi kalau tadi bisa diawali dari permasalahan pribadi yang begitu diidentifikasi dia ternyata itu menjadi masalah yang cukup global. Yang kedua, dia bisa dimulai dari hal-hal atau sesuatu yang kita sukai. Atau yang ketiga, memang kita menemukan adanya permasalahan yang mana permasalahan itu harus diselesaikan dalam sebuah penelitian gitu. Nah, jadi saat teman-teman sudah menemukan permasalahan, Naila tadi sudah menemukan permasalahan, Safitri sudah menemukan adanya permasalahan, Satria sudah menemukan adanya permasalahan gitu. Nah, yang berikutnya yang perlu dilakukan adalah menelaah hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang sejenis. Gitu. Naila Putri coba cek, pernah ada nggak penelitian mengenai gaya belajar audial? Kalau misalnya pernah ada, sampai sejauh mana? Sama tidak dengan yang mau Naila Putri kaji? Nah, itu gunanya untuk apa? Agar kita mengetahui eh, kalau penelitian yang akan kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Sayang nanti kalian udah melakukan penelitian ternyata tidak ada kontribusinya karena sudah sudah pernah diteliti gitu. Ya. Jadi mungkin mulai sekarang teman-teman yang sudah punya judul ya mulai itu berselancar di mudahnya buka aja Google Scholar. Mudahnya buka aja Google Scholar. Nah, cari deh, pernah ada nggak nih judul eh, penelitian dengan judul yang sama dengan yang teman-teman gunakan. Itu kesalahan yang pertama. Tidak meneliti atau tidak mengkaji hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang sejenis. Yang kedua, kesalahannya. Penelitian kurang memberikan kontribusi terhadap pembuktian teori atau pemecahan masalah. Nah, teman-teman masih ingat nggak tujuan dari penelitian kuantitatif? Masih ingat nggak? Di awal-awal pertemuan tuh saya pernah menjelaskan. Buat apa sih penelitian kuantitatif dilakukan? Kualitatif dan mixed method. Ingat nggak? Hiban, silakan Hiban. Untuk membuktikan bukan salah satu. Oke. Membuktikan teori ya, betul. Hiban betul, masih ingat tuh Hiban. Jadi penelitian kuantitatif itu tujuannya adalah untuk membuktikan teori. Jadi seandainya nanti Hiban melakukan penelitian yang sifatnya ingin membuktikan sebuah teori, tapi penelitiannya kurang memberikan kontribusi, untuk apa penelitian itu dilakukan? Gitu. Nah, jadi jangan sampai sudah capek-capek melakukan penelitian tapi tidak kontributif. Kenapa? Karena misalnya pertama penelitiannya sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Atau yang kedua variabel penelitiannya sudah jenuh. Jadi nggak perlu diteliti juga udah tahu gitu. Ini nggak perlu diteliti secara mendalam, hasilnya sudah pasti ketahuan gitu. Karena sudah jenuh. Nah, jadi jangan sampai nanti kita saat melakukan penelitian ternyata hasil penelitian kita kurang memberikan kontribusi. Baik itu untuk pembuktian teori maupun pemecahan masalah. Itu ya. Jadi kalau sudah jenuh ya nggak usah dilakukan penelitian. Nah, sebelumnya mungkin saya mau menjelaskan dulu mengenai KKNI. Nah, teman-teman tahu KKNI nggak? Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, KKNI itu apa namanya? Suatu kerangka kerja ya. Jadi kalau anak-anak apa sih yang membedakan antara skripsi, tesis, dan disertasi? Tuh.
Ya kan? Apa sih yang membedakan isinya secara konten tuh apa sih yang membedakan? Jadi kalau KKNI S1 tuh level 6 nih. KKNI level 1 ya. KKNI S1 level 6. KKNI profesi itu level 7. KKNI S2 itu level 8 dan doktor itu level 9. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ini berada di posisi KKNI level 6, yang mana diharapkan teman-teman itu bisa menyelesaikan tugas akhir atau menyelesaikan studi, intinya tuh bisa berpikir secara sistematis. Itu saja. Jadi, paham teori, bisa menerapkan teori, sudah selesai. Nah, jadi S1 itu sampai di sana. Nah, artinya teman-teman itu melakukan penelitian, gunakan teori yang ada, ikuti metodologinya, itu sudah selesai dianggap sebagai penelitian. Teman-teman sudah bisa berpikir secara sistematis, sudah sesuai dengan KKNI level 6. Nah, berikutnya, kalau S2, itu ada kata kuncinya yaitu inovasi. Jadi penelitiannya harus inovatif. Kalau nggak punya inovasi itu nggak bisa dikatakan sebagai lulusan S2. Tesisnya tidak bisa diterima. Nah, makanya itu yang membedakan antara skripsi dengan tesis. Tapi di PBAUNJ, itu skripsi-skripsi mahasiswa sudah bernilai inovatif. Karena banyak penelitian pengembangan kan, banyak inovasi di dalamnya. Nah, itu artinya sudah sangat bagus sekali. Nah, jadi kalau teman-teman di S1, di KKNI level 6, yang penting teman-teman itu bisa berpikir secara sistematis, menerapkan teori yang ada, dan menggunakan metodologi yang jelas. Harapannya itu saja. Gitu. Nah, apakah penelitian saya harus kontributif? Tentu saja setiap penelitian itu tentu memberikan kontribusi, baik untuk pembuktian teori maupun pemecahan masalah. Gitu. Ya. Kemudian, beberapa kesalahan berikutnya. Satu, yang ketiga, mengumpulkan data tanpa tujuan atau rencana penelitian yang jelas. Ibaratnya mahasiswa S1 ini sekarang nih, kalian punya pengalaman penelitian nggak sebelumnya? Kalau bikin makalah mungkin banyak pengalamannya ya. Hampir setiap mata kuliah diminta bikin makalah ya. Tapi kalau penelitian kan tentu saja berbeda. Nah, buat teman-teman yang masih S1, ibaratnya kalau naik pesawat tuh teman-teman baru mau boarding ini, baru mau masuk ke ruang tunggu pesawat nih. Jadi ibaratnya tuh belum punya jam terbang dalam melakukan penelitian. Nah, jadi hal ini jangan sampai terjadi. Mengumpulkan data tanpa tujuan yang jelas atau rencana penelitian yang jelas. Gitu. Jadi harus jelas dulu apa yang mau diteliti, siapa yang mau diteliti, bagian mana yang mau diteliti, baru dikumpulkan datanya. Tapi berbeda dengan misalnya dosen-dosen yang sudah punya jam terbang dalam penelitian. Misalnya seperti saya memberikan tugas kepada mahasiswa. Begitu hasilnya sudah saya koreksi, kemudian saya melihat ini, wah sepertinya ini bisa jadi penelitian nih. Ya udah deh, saya jadikan penelitian, saya cari judul yang relevan. Nah, itu baru bisa. Jadi datanya sudah ada, baru jadi penelitian. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau teman-teman harus punya judul dulu, baru cari datanya. Gitu, ya. Jadi, teman-teman harus tahu bagaimana mengumpulkan data, tujuannya apa, dan rencana penelitiannya bagaimana. Tuh, oke. Sampai sini bisa difahami? Ya, nanti terbuka diskusi ya. Ini mungkin saya skip, kita langsung ke menyusun latar belakang. Nah, dalam menyusun latar belakang ini menjadi penting ya. Semuanya kembali lagi ke judulnya teman-teman. Dalam benaknya teman-teman, ingat waktu itu judulnya yang diajukan apa ya? Diingat-ingat lagi nih, judul-judul yang kalian ajukan nih. Alisa, ingat nih, oh judulnya ini. Siapa? Alivia, ingat-ingat judulnya. Nah, saya jelaskan cara menyusun latar belakangnya. Yang pertama, dalam latar belakang, itu harus disebutkan alasan yang rasional. Kenapa sebuah penelitian atau topik penelitian tersebut ingin diteliti. Harus dijelaskan dengan rasional. Kata kuncinya rasional ya. Nah, yang kedua, ungkapkan dengan data dan fakta, bukan dengan perasaan, firasat, atau kira-kira. Nah, kalau mau saya katakan misalnya alasan rasional. Alasan rasional misalnya tadi merasionalisasikan apa
permasalahan yang dihadapi Naila Putri tadi, misalnya punya gaya belajar audial. Nah, itu kan sudah alasan yang cukup rasional ya. Tapi misalnya ternyata penelitiannya mau dilakukan di MTS di dekat rumah. Misalnya Naura nih mau penelitian, karena lokasi penelitian dekat rumah, nah itu nggak bisa dimasukkan dalam latar belakang. Ya, alasan-alasan yang tidak rasional itu. Kenapa harus di sana ya? Karena dekat rumah saya itu bukan menjadi alasan yang rasional. Tapi kita bisa merasionalisasikannya. Misalnya begini, penelitian ini dilakukan misalnya di MTS 69 Matraman. Nah, lokasi ini dipilih karena pertama MTS ini adalah MTS yang mengajarkan bahasa Arab. Nah, itu kan bisa dirasionalisasikan. Nah, MTS, salah satu MTS, misalnya MTS negeri yang mengajarkan bahasa Arab, yang menerapkan kurikulum Merdeka dari pemerintah Indonesia, yang mana dia menggunakan buku-buku yang bersumber dari mana gitu. Nah, itu kita bisa merasionalisasikan lokasi penelitian. Caranya begitu, ya. Nah, jadi diungkapkannya tuh dengan data dan fakta, bukan dengan firasat, rasa-rasa atau kira-kira gitu. Ya, karena dia dekat rumah saya, jadi memudahkan saya untuk melakukan penelitian, nggak seperti itu. Itu ya. Jadi semua hal itu bisa dirasionalisasikan. Pokoknya jangan pakai firasat. Menurut peneliti, menurut firasat peneliti, nah itu jangan pakai firasat. Jadi ungkapkan dengan data dan fakta. Nah, kemudian studi pendahuluan dapat dijadikan pijakan penelitian. Ada Dasein, Dasolen. Kalian tahu nggak nih Dasein, Dasolen? Di filsafat nih biasanya dibahas. Yang tahu? Dasein, Dasolen? Belum. Nah, kita ke Dasolen dulu ya. Dasolen. Dasolen itu berkaitan dengan hal-hal ideal, yang idealnya terjadi. Dasolen itu ya. Dasolen itu berkaitan dengan sesuatu yang idealnya terjadi. Misalnya begini, di sebuah sekolah ada guru bahasa Arabnya, ada materi bahasa Arabnya, ada media pembelajarannya. Siswa-siswanya diwajibkan menggunakan iPad misalnya. Nah, secara rasional, artinya kan proses pembelajarannya berarti bagus ya. Iya kan? Gurunya ada, medianya ada, siswanya diwajibkan punya iPad, ngerjain tugasnya dari iPad misalnya gitu. Nah, itu kan berarti idealnya hasil nilai belajar mereka tinggi dong. Gurunya ada, medianya ada, materinya ada, semuanya lengkap. Apa sih pemahamannya juga oke. Tapi dasen itu fakta yang terjadi di lapangan. Jadi dasolen itu harusnya bagaimana itu terjadi, idealnya bagaimana itu terjadi. Kalau dasen itu faktanya bagaimana tuh? Nah, disitulah kita bisa menemukan gap dalam penelitian. Nah, tapi faktanya dengan semua yang sudah lengkap itu, masih banyak siswa yang belum paham bahasa Arab, belum bisa menulis bahasa Arab misalnya gitu. Nah, gap inilah yang bisa menjadi pijakan dalam penelitian. Bisa jadi begitu teman-teman datang ke sekolah, melakukan wawancara, oh ternyata mereka pakainya iPad. Tapi juga gurunya tuh hanya memberikan kuisis Kahoot saja. Bermediakan iPad. Buat apa? Ya, katanya gitu. Nah, kuisis Kahoot kan bisa dari yang lain. Nggak harus iPad misalnya. Jadi tiap hari dikasih kuisis Kahoot. Kuisis sekarang jadi Wayground ya, nah, kalau nggak salah. Itu aja terus. Anak-anaknya kan bosen ya. Nah, sehingga akhirnya mungkin merasakan pembelajaran bahasa Arab itu menjadi membosankan. Akhirnya mereka nggak semangat belajar, turun motivasi belajarnya, nilainya juga ikut turun. Nah, gitu. Jadi itu kita perlu melihat antara dasolen dan dasennya itu dasen dan dasolen. Faktanya bagaimana, idealnya harusnya gimana sih gitu. Nah, jadi begitu kita masuk, kita datang ke sekolah, kita mendapatkan bahwa oh ternyata sebenarnya dengan semua yang sudah lengkap ini masih ada nih hal yang kurang, yaitu mereka masih kurang di media pembelajarannya. Saya hadir, saya mau memberikan media pembelajaran terbaru untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, itu muncul tuh jadi satu penelitian terbaru di sekolah tersebut. Misalnya tadi di MTS 69 yang udah pakai iPad misalnya, oh ternyata medianya masih kurang, cuman kuisis Kahoot. Nah, saya mau datang dengan media baru. Makanya mahasiswa PBA tuh banyak ya, apa yang bikin articulate storyline, apalagi word wall, dan masih banyak lagi.
aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh mahasiswa. Nah, itu karena mereka sudah melihat antara dasolen dengan dasennya itu. Itu. Nah, jadi penelitian tuh bisa dilakukan. Nah, mungkin nanti kalau udah semester 7 ya, teman-teman udah ngajar di sekolah tuh akan terasa, oh ternyata di kelas ini kurang ini nih. Bisa diselesaikan dalam sebuah penelitian. Gitu. Oke. Terus kita lanjut lagi ke nomor 4. Jelaskan masalah yang terjadi sehingga perlu dibuktikan atau diselesaikan dalam sebuah penelitian. Nah, ini tadi yang dasen dasolan ini dijelaskan dulu permasalahan yang terjadi, nah sehingga perlu diselesaikan dalam masalah dalam sebuah penelitian. Kalau dibuktikan kan ini berarti kuantitatif. Nah, berarti pembuktiannya secara teoretis. Itu secara teoretis dan secara hasil-hasil penelitian terdahulu. Nah, kalau diselesaikan ya mungkin ya tadi nih permasalahan yang ada di yang saya ceritakan di sini ya harus diselesaikan dengan cara memberikan media terbaru gitu. Misalnya atau diuji coba, dieksperimenkan atau dikembangkan itu bebas mau pakai eksperimen atau penelitian pengembangan. Nah, yang berikutnya dukung dengan penelitian terdahulu untuk mendapatkan posisi penelitian. Nah, ternyata memang penelitian terdahulu itu sangat penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Kembali lagi ke sini. Nih, peneliti menemukan masalah tapi tidak menelaah hasil penelitian sebelumnya. Nah, itu menjadi kesalahan dalam sebuah penelitian. Karena memang dalam sebuah penelitian itu harus didukung dengan penelitian terdahulu si penelitian. Jadi, posisi penelitian maksudnya penelitian kita ini masih masih up to date nggak sih? Udah jenuh nggak sih gitu? Kan ada penelitian-penelitian yang sudah jenuh ya. Apa penelitian yang udah nggak usah diteliti tuh berapa kali pun dia diteliti hasilnya akan tetap sama. Nah, itu artinya udah jenuh, jangan dilakukan lagi penelitiannya. Nah, jadi kita untuk melihat itu. Misalnya tadi saya mau mengembangkan media articulate story. Oh, gini, contohnya TGT aja. Mahasiswa saya pernah meluluskan mahasiswa bimbingan saya, dia eksperimen pengaruh gak apa namanya pendekatan pembelajaran kooperatif TGT tim games turnamen ya terhadap keterampilan menulis bahasa Arab. Nah, sekarang ada mahasiswa bimbingan saya yang judulnya sama persis. Nah, itu saya tanya, kamu udah baca belum skripsi kakak kelas namanya Eni Nurul Aini? Belum, Ustazah. Kamu baca dulu. Biar kamu tahu apa yang membedakan antara TGT-nya kamu dengan TGT-nya Eni dan kitabahnya kamu dengan kitabahnya Eni. Dibacalah sama dia. Habis itu dia katakan, Ustazah beda. Kak Eni itu dia menggunakan TGT yang berkelompok. Dia kelompoknya jadi sekelas dibagi menjadi 4 kelompok. Kalau saya berpasangan Ustazah. Oh, jadi TGT-nya beda. Oke, gamesnya berbeda. Oke, proses pembelajaran berbeda. Oke, oke ya. Yang bagian itu oke bisa dilakukan. Tapi kitabahnya bagaimana? Ustazah, kalau Kak Eni itu dia lebih kepada kitabah yang apa kaligrafi sebenarnya. Jadi menulis indah sebenarnya kalau Eni itu. Nah, kalau saya ini menulis jumlah ismiyah dan fi'liyah Ustazah katanya. Oh, jadi memang berbeda. Kamu secara tarkib, kalau ini secara menulis indah. Iya Ustazah. Oh ya udah. Artinya itu bisa dilakukan. Penelitiannya dengan judul yang sama, tapi secara konten berbeda. Judulnya kan sama. Pengaruh tim games turnamen terhadap hasil belajar keterampilan menulis bahasa Arab. Judulnya sama persis antara Eni dengan Afrizal. Mahasiswa bimbingan saya Afrizal. Tapi dia dibedakan, TGT-nya beda, kitabahnya juga beda gitu. Nah, itu kita harus tahu posisi penelitian kita. Jadi judulnya mirip nggak apa-apa, tapi secara konten berbeda. Nah, jangan sampai udah judul mirip, instrumennya sama, hasilnya juga sama. Nah, itu jangan. Tuh. Kemudian uraikan dengan pola pikir induktif dan deduktif ya. Bagaimana teman-teman menguraikan dia menjadi sebuah latar belakang. Mungkin kalau sekarang itu sudah apa namanya berkembang AI ya, ChatGPT di atasnya Mbah Google lah gitu. Dulu kan apa-apa tanya Google, tanya Google. Sekarang apa-apa ChatGPT, ChatGPT gitu. Nah, saya nggak bisa melarang teman-teman nggak boleh nulis proposal pakai ChatGPT, nggak bisa. Medianya ada gitu. Nggak mungkin saya membatasi ruang geraknya teman-teman. Nah, silahkan teman-teman menggunakan ChatGPT. Bukan saya menyuruh ya, bukan. Silahkan digunakan, tapi teman-teman bertanggung jawab atas hasilnya. Gitu.
Jadi misalnya dalam menyusun latar belakang sudah punya kerangkanya. ChatGPT bisa membantu untuk menguraikan kerangka tersebut menjadi sebuah paragraf. Tapi pastikan lagi itu tidak plagiat. Bukan benar-benar bersumber dari pemikirannya si mesin ini, tapi memang berdasarkan pemikirannya teman-teman. Mesin itu hanya membantu menguraikannya, membantu menjadikannya dengan kalimat yang mudah atau yang mudah dibaca gitu ya. Jadi terserah teman-teman mau menguraikan latar belakang dengan pola pikir induktif atau deduktif ya silakan. Nah, dengan sudah adanya bantuan itu ya mangga dimanfaatkan. Tuh, ya. Tapi harus bertanggung jawab. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Sebelum masuk ke materi berikutnya. Silakan. Udah kamu. Ya, Alfa, mau bertanya Alfa? Nggak usah kalau Belum ada. Ada pertanyaan nggak? Pusing nggak? Enggak kan? Pusing ngopi dulu kalau pusing. Fadila ada pertanyaan? tidak Enggak, enggak. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau ini mungkin saya nggak jelaskan dulu, nanti kita, karena identifikasi masalah, batasan masalah antara kuanti dan kuali itu beda. Nah, kita ke landasan teori aja deh. Ini tadi kan bab 1 ya, latar belakang. Bab 2 kajian teori atau landasan teori atau kerangka berpikir. Nah, itu tergantung ininya ya, nanti skripsi, apa namanya, pedoman skripsinya. Di Rosat Nazoriat ya, kalau di kita, ke bahasa Arab. Jadi landasan teori atau bab 2 yang tadi saya katakan sebagai kajian teori, itu isinya adalah teori-teori yang relevan, kata kuncinya relevan. Teori-teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian, kalau penelitian itu kuantitatif, atau untuk menjelaskan masalah penelitian jika penelitian itu selain kuantitatif. Jadi harus teori yang relevan. Relevan dengan apa? Relevan dengan judulnya teman-teman. Itu. Jadi kita nggak perlu menuliskan apa namanya kajian-kajian yang tidak ada kaitannya langsung dengan penelitian kita. Misalnya contohnya tadi ada mahasiswa saya mau mengkaji mengenai kitabah, keterampilan menulis. Jadi misalnya pengaruh metode pembelajaran TGT terhadap hasil belajar menulis bahasa Arab. Ya udah, kajian teorinya ya antara apa pembelajaran kooperatif, TGT dan apa namanya keterampilan menulis bahasa Arab dan hasil belajar itu aja. Tanpa perlu dia memasukkan kalau apa namanya kiroah itu bagaimana, istima itu bagaimana, kalam itu bagaimana, nggak perlu, nggak ada kaitannya, nggak usah dimasukkan, nggak usah menu-menuhin lah, nggak usah menu-menuhin halaman kalau tidak ada gunanya. Tapi jika dia ada kaitannya, ya itu harus dilakukan. Misalnya apa namanya awalnya mahasiswa diberikan teks. Habis itu dari teks tersebut dia menceritakan kembali melalui tulisan. Nah, teori kiroahnya harus dimasukkan. Karena kan prosesnya mahasiswanya ini kan dikasih bacaan dulu. Habis itu dia disuruh menguraikan melalui tulisan. Nah, berarti kan ada dua keterampilan yang diujikan pada saat yang bersamaan. Nah, itu baru itu dikatakan sebagai teori pendukung juga yang harus dicantumkan. Itu ya. Jadi teori-teori itu hanya yang relevan dengan penelitian kita. Kalau nggak ada urusannya nggak usah. Kalau tadi misalnya pendekatan kooperatif TGT, ya udah dijelaskan TGT-nya saja. Pendekatan kooperatif lainnya tuh nggak usah dijelaskan. Ada grup investigation dan lain sebagainya nggak usah dijelaskan. Disebutkan saja nggak apa-apa. Nah, jadi pendekatan kooperatif itu memiliki beberapa metode antara lain, nah, misalnya ada 12. Nah, TGT salah satunya. Nah, yang dijelaskan di subbab berikutnya ya TGT-nya aja, yang lain tuh nggak usah, gitu. Ya, jadi yang hanya teori yang relevan. Kemudian eh ini ada kriteria teori. Kriteria teori yang bisa digunakan dalam bab 2 itu ada 3 kriteria. Satu relevan, seperti yang saya sampaikan tadi. Dua mutakhir, dan 3 asli.
Nah, mutakhir dan asli. Kapan harus kita menggunakan teori yang mutakhir dan kapan kita harus menggunakan teori yang asli? Itu tergantung apa yang sedang kita bahas. Misalnya, kita sedang bahas mengenai pendidikan, perkembangan metode pembelajaran atau perkembangan media-media pembelajaran, perkembangan teknologi. Artinya itu harus gunakan yang paling mutakhir. Biasanya dia dibatasi 5 tahun terakhir sampai 10 tahun terakhir. Tapi kalau teknologi itu dia dibatasi biasanya 5 tahun terakhir. Nah, kalau yang mau kita bahas mengenai pendidikan, proses pembelajaran, teknologi, gunakan yang paling mutakhir. Tapi kalau yang teman-teman gunakan adalah misalnya kajian ilmu nahu secara istilah gitu. Jangan gunakan yang paling mutakhir, tapi yang paling asli. Nah, rujuk buku aslinya, buku babonnya, misalnya rujuk Durusul Lughah, ya udah Durusul Lughah, nggak usah penelitian orang lain mengenai itu. Misalnya definisi dari ilmu nahu misalnya gitu ya. Nah, jangan ngerujuk ke yang mutakhir, tapi itu rujuk ke yang paling asli dari kitab, walaupun dia kitabnya udah tahun 80-an, nggak apa-apa dirujuk. Gitu. Ya. Jadi kalau teori kalian itu berkembang terus, rujuk yang paling mutakhir. Tapi kalau teori kalian itu benar-benar bersumber dari sesuatu yang asli, eh, itu rujuk buku yang paling babon, yang paling utama. Nah, itu cara membedakannya, ya. Jadi jangan kebalik gitu. Jadi yang teknologi dirujuk yang paling asli, ya teknologinya masih teknologi jadul dong, masih zaman-zaman komputer Linux gitu. Jangan. Sekarang kita kan udah komputernya udah bisa mikir kan, udah ada AI-nya. Nah, jadi jangan terbalik. Jadi gunakan yang relevan, mutakhir dan asli. Nah, mutakhir dan asli itu bergantung dari kajian teori yang memang teman-teman gunakan dalam penelitiannya teman-teman. Kalau ini teori menjadi dasar dalam merancang instrumen, nah ini mungkin pada prakteknya begini. Sebenarnya mengembangkan instrumen penelitian itu dasarnya adalah bab 2-nya teman-teman. Gitu. Jadi kita tuh nggak bisa tuh bikin instrumen, ambil dari internet, terus langsung kita gunakan. Gitu. Jadi bukannya nggak bisa ya, diadaptasi. Dia dia hanya bisa diadaptasi. Tapi ketajaman pertanyaannya itu berdasarkan dari teori yang ada di bab 2-nya teman-teman. Cuman kalau ini ya nanti aja ini ya. Ini kalau udah dapat dosen pembimbing nih nanti mengembangkan instrumen. Seperti itu. Itu landasan teori. Langkah berpikir mungkin saya skip aja ya. Nah, ini di bab 3 tuh isinya ini. Kalau saya jelaskannya tidak melalui poin-poin ini, tapi saya jelaskan melalui pedoman skripsi yang ada di PBA UNJ aja ya, biar mudah. Udah saya kirim di GCR, nanti bisa teman-teman unduh. Nih, ini adalah panduan penulisan tugas akhir yang diterbitkan oleh prodi kita tahun 2025. Berarti ini termutakhir ya, rujukan termutakhir ya, paling awal. Nah, di sini itu sudah disebutkan mengenai apa namanya ini, nih bentuk-bentuk tugas akhir yang tadi saya jelaskan ya, jalur penyelesaian studi ini uraian semuanya. Tapi yang berkaitan dengan mata kuliah ini langsung kita masuk ke sistematika aja. Jadi, dalam penulisan skripsi yang kuanti dan kuali itu sistematikanya beda. Jangan sampai ketukar, ya. Kalau kita lihat di sini, teman-teman yang kualitatif, kuali, dan mixed method. Nah, ini orang-orangnya nih. Alisa, Mira, Naura, Taskia, Hafsa, Aisyah Hima, Rizmi, Salma, dan seterusnya. Nah, orang-orang ini yang ada namanya di sini, gunakan sistematika yang ini. Sistematika yang ada di lampiran 11. Ya. Nah, sementara teman-teman selain kualitatif, yaitu yang ambil penelitian kuantitatif, banyak sekali nih. Dari Zaid sampai Tasya, itu gunakan sistematika
Setelah halaman ini. Masalah. Ya. Nih, lampiran 12. Ini khusus kuantitatif. Karena secara penyajiannya tuh berbeda antara kuali dengan kuanti. Jangan sampai ketukar. Tuh. Ya. Nah, ini saya jelaskan. Saya jelaskannya yang kualitatif ya. Nanti yang kuantitatif hal-hal yang belum saya jelaskan di kuali baru saya jelaskan di kuanti. Tuh. Nah, pertama, untuk tugas akhirnya teman-teman, kalau ini kan udah jadi skripsi nih, harus ada hal-hal ini. Nah, tapi kalau untuk tugas akhirnya teman-teman, yang wajib itu satu cover, tentu wajib ya. Cover ada judulnya, ada nama teman-teman. Yang kedua, kata pengantar, silahkan. Kalau nggak pakai kata pengantar juga nggak apa-apa. Yang ketiga, wajib ada muhtawayat al-bahas. Daftar isi harus ada. Udah, habis itu bab 1, 2, 3. Nah, sekarang kita bahas mengenai bab 1 dulu. Bab 1, al-bab al-awal al-muqaddimah. Nah, di muqaddimah ini, teman-teman uraikan mengenai latar belakang penelitian teman-teman. Yang tadi tuh, teman uraikan kenapa penelitian ini penting dilakukan. Tuh. Sama, yang kuantitatif pun juga begitu. Bab satunya yaitu khalfiyatul bahas, latar belakang penelitian. Uraikan dengan pola pikir induktif atau deduktif. Nah, yang membedakan adalah subbab dari bab 1. Antara kuanti dengan kuali itu berbeda. Subbabnya kualitatif, sorry kalau mixed method, ikutnya ke kualitatif ya, yang pakai mixed method. Subbab satunya A-nya yang kualitatif itu tarkizul bahas wa farayatuhu. Artinya fokus penelitian dan subfokus penelitian. Tuh, tarkizul bahas wa farayatuhu. Jadi ini fokus dan subfokus penelitian. Tarkizul bahas itu berisi mengenai judulnya teman-teman. Judulnya ditulis di situ. Ya, farayatuhu itu subfokusnya. Kita ambil contoh misalnya penelitian siapa yang kuanti, yang kuali, yang analisis isi deh misalnya. Fokus penelitiannya Mega Dinda misal. Mega Dinda ada? Andira Ustazah. Ada, oke. Misalnya Mega Dinda sudah menuliskan mengenai latar belakang penelitian ya, latar belakang. Habis itu masuk ke subpoin yang ini tadi, Tarkizul bahas wa far'iyatuhu. Nah, di situ Mega Dinda menuliskan begini. Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah peneliti uraikan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah analisis kaidah jumlah ismiyah dan fi'liyah pada cerpen dan seterusnya. Jadi bentuknya kalimat pernyataan yang menyatakan ini loh fokus penelitiannya. Gitu. Jadi persis judul tuh yang dicantumkan di bagian tersebut. Nah, subfokus penelitiannya adalah hal-hal yang diuraikan dari penelitian ini, dari judul ini. Jadi misalnya bagaimana misalnya kaidah jumlah ismiyah itu bagaimana, kaidah jumlah fi'liyah itu bagaimana. Tuh. Jadi teman-teman sendiri yang menguraikan di sini. Nah, jadi setelah fokusnya ditentukan, fokus penelitiannya adalah analisis kaidah jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, maka subfokus dari penelitian ini adalah satu, kaidah jumlah ismiyah, dua, kaidah jumlah fi'liyah, tiga, dan seterusnya apa. Gitu. Teman-teman yang menentukan. Gitu. Sampai sini bisa difahami yang kualitatif. Fokus penelitian itu sesuai dengan judul, subfokus penelitiannya sesuai dengan, ya kalian uraikan sendiri apa yang menjadi bagian dari penelitian ini. Nah, berbeda dengan teman-teman yang mixed method. Nah, mixed method ada Savitri. Savitri ini harus menentukan terlebih dahulu karena mixed method mau pakai model mixed methodnya siapa. Kan ada mixed method kan ada model-modelnya ya. Ada model ADI, Asure, apalagi tuh 4D. Lebih jauh lagi ada Borg and Gold, Dick and Carey.
Savitri di sini harus menentukan terlebih dahulu mau pakai model apa. Misalnya Savitri mau pakai model ADI, ADI itu terdiri dari A, D, D, I, E. Nah, fokus penelitiannya Savitri adalah ini. Subfokusnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 subfokus. Gitu. A-nya misalnya di situ analisis. Analisisnya kalau di ADI itu analisis kebutuhan. Nah, jadi nanti subfokus dari penelitiannya Savitri adalah analisis kebutuhan terhadap media pembelajaran bahasa Arab kontekstual bagi jamaah haji lansia. Sama seperti judul. D-nya desain. Nah, desain media pembelajaran persis sama judul taruhnya. Cuma di kopas aja ke sini. D berikutnya apa, I-nya apa, E-nya apa. Gitu. Jadi kalau khusus yang R&D sudah menetapkan di awal. Mau pakai metodenya siapa? Nah, ini menjadi subfokus. Gitu. Bisa difahami? Ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi tadi kalau fokus dan subfokus, fokus penelitian sesuai persis dengan judul, subfokus penelitian ya berdasarkan uh, poin-poin uraian dari judul tersebut. Disampaikan dalam bentuk pernyataan. Tadi kan bentuknya pernyataan tuh. Yang berikutnya, tanzimul muskilah wa asilatul bahas. Ini adalah rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Rumusan masalah adalah menjadikan terkizul bahas dalam bentuk pertanyaan itu aja. Hanya diubah aja, ya. As'ilatul bahas sama menjadikan variatul bahas dalam bentuk pertanyaan. Karena yang A ini tadi pernyataan, yang B ini pertanyaan. Udah begitu aja. Nah, khusus teman-teman yang pakai model kualitatif dan mixed method, kalimat tanyanya harus kaifah, ya, harus kaifah. Bagaimana? Tidak boleh menggunakan kata selain itu. Tidak boleh menggunakan kata mengapa, di mana, siapa, atau apa. Nggak boleh. Harus bagaimana. Jadi, kembali lagi ke sini, misalnya tadi penelitiannya Savitri, bagaimanakah model, bagaimanakah media pembelajaran bahasa Arab kontekstual bagi bla bla bla. Asilatul bahasnya 1, bagaimanakah kebutuhan? Karena kan tadi A-nya kan analisis kebutuhan ya. Bagaimanakah kebutuhan media pembelajaran bahasa Arab bla bla bla. Bagaimanakah desain bla 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 gitu. Ya, jadi mudahnya yang A ini bentuknya pernyataan, yang B ini bentuknya pertanyaan. Dah, gitu aja. Yang C, yang D, nah itu udah paham lah. Ahdaful bahas, tujuan penelitian, ahamiyatul bahas, urgensi penelitian ya. Udah itu kalian udah tahu lah isinya apa. Itu ya. Nah, kemudian kita ke kita selesaikan dulu yang kualitatif ya. Nah, kita ke bab 2 di Rosat Nazoriyat atau kajian teori. Nah, kajian teori seperti yang tadi saya uraikan tuh, harus relevan, harus mutakhir, harus asli sesuai dengan judul dari penelitiannya teman-teman. Jadi A, B ini nih apa namanya? em, bab utamanya. Misalnya tadi contohnya Savitri judulnya media pembelajaran bahasa Arab kontekstual. Jadi di sini aja media pembelajaran bahasa Arab. Nah, poin A-nya misalnya definisi media, jenis-jenis media, media pembelajaran itu apa, dan lain sebagainya. Terus misalnya yang B-nya pendekatan kontekstual, definisi pendekatan kontekstual, model kontekstual, dan lain sebagainya. Terus misalnya ada yang C-nya, tadi apa jamaah haji. Ya. Kalau secara teori ada jamaah haji, secara teori ya munculkan. Tuh. Jadi ada poin-poin besar, nah di dalamnya ada kecil-kecilnya. Gitu. Nah ini teman-teman sendiri nih yang bisa menentukan. Sekarang teman-teman yang menentukan, tapi nanti kalau sudah punya pembimbing, biasanya nanti akan diarahkan oleh pembimbing. Tuh. Nah sekarang kita ke bab 3 untuk yang melakukan penelitian kualitatif dengan mixed method. Bab 3-nya, nah ini yang kuantitatif sambil disimak juga ya. Ada makanul bahas wa mau'iduhu, tempat dan waktu penelitian. Nah, jadi karena ini masih proposal, teman-teman silahkan tentukan penelitiannya akan dilakukan di mana. Apakah di PBAUNJ, apakah di sekolah,
Karena proposal ya tulis aja dulu. Kayaknya nanti mau di sekolah ini penelitian tulis aja dulu. Nah, mau idul bahas, nah itu ditulis juga. Misalnya rencana penelitiannya kapan. Misalnya nanti semester 7 ada di bulan apa. Nah, saya mau selesai 3,5 tahun. Oh, berarti di bulan Desember misalnya. Udah ditulis aja dulu ini. Buat tugas akhir aja dulu ya. Nah, terus ada yang B-nya Torikotul Bahas, metode penelitian. Nah, jelaskan di sini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi. Nah, metode analisis isi itu bertujuan untuk A, B, C, D, E. Nah, di sini boleh menggunakan rujukan. Merujuk siapa apa tuh studi analisis isi itu apa sih secara teori menurut siapa boleh dirujuk. Umumnya saya menurut Pak Sugiono ya, Prof. Sugiono tuh. Tuh. Yang C-nya al-bayanat wa masadiruha. Data dan sumber data. Nah, data dari penelitiannya teman-teman itu apa aja nih? Dan sumber datanya dari mana? Misalnya datanya bersifat data kualitatif, bersumber dari orang-orang yang terlibat dalam penelitiannya, misalnya gitu. Dijelaskan di sini. Yang D-nya tikniah jamul bayanat, teknik mengumpulkan data. Nah, teknik mengumpulkan datanya bagaimana? Apakah wawancara, observasi, dokumentasi, studi lapangan atau apa? Nah, itu tuliskan di sini. Jadi, yang ditulis itu yang benar-benar akan teman-teman lakukan, akan teman-teman gunakan. Kalau nggak ada wawancara, nggak usah dimasukkan di sini. Nah, intinya sih lihat aja lagi Google Classroom yang presentasi yang sebelum-sebelumnya. Teknik pengumpulan data tuh gimana sih ya? Lihat aja tuh makalah yang presentasi kemarin. Nah, udah tinggal diadaptasi, tinggal diikuti. Terus yang H, uslub tahlilul bayanat. Teknik analisis data. Nah, kalau di kualitatif, itu biasanya teknik analisis datanya tuh menggunakan uji keabsahan data. Ada dibahas nggak tuh kemarin uji dependabilitas, konfirmabilitas itu. Nah, biasanya dalam analisis kualitatif menggunakan itu. Intinya, teman-teman pilih saja yang paling relevan dengan judulnya teman-teman dan apa yang akan teman-teman lakukan. Analisis isi, misalnya analisis isi cerpen, nggak ada wawancara, ya udah nggak usah dimasukkan. Karena kan memang kalian tidak mau wawancari siapa-siapa. Tapi di dalamnya hanya ada dokumentasi dan studi kepustakaan. Misalnya dokumentasi itu misalnya kayak mendokumentasikan screenshot-screenshot bagian-bagian yang mau dianalisis. Sama studi apa namanya studi pustaka karena lebih banyak berkaitan dengan teori. Ya udah cuma dua itu, masukkan aja dua itu. Gitu. Nah, ini yang menjadi tugas akhir bab 1, 2, 3. Nah, 4, 5 ini nanti setelah kalian sempro baru masuk ke 4, 5. Saya tidak jelaskan di sini. Itu untuk yang kuali dan mixed method. Nah, sekarang kita ke teman-teman yang kuantitatif. Nah, teman-teman yang kuantitatif sama ya, pakai cover, ada kata pengantar silakan. Paling utamanya ada daftar isi, bab satunya sama, latar belakang. Nah, ininya nih beda nih. Dia ada 3 nih. Tashkhis al-mushkilah, tahdirul mushkilah, tanzimul mushkilah. Kalau tadi kan kuali ada cuma ada 2 ya. Apa? Fokus dan subfokus dengan tanzimul mushkilah wa asilatul bahas. Tapi kalau kuantitatif itu berbeda. Tashkhis al-mushkilah ini berisi mengenai identifikasi permasalahan yang sudah diuraikan di latar belakang. Jadi masalah-masalah yang ada di latar belakang itu poin-poinnya aja ditaruh di tashkhis al-mushkilah. Nah, tahdidul mushkilah artinya pembatasan penelitian ini hanya mengambil satu saja yang mau dibahas dari identifikasi masalah ini. Jadi misalnya identifikasi masalah ada 5 permasalahan. Ambil satu saja yang menjadi judul besar dari penelitiannya teman-teman. Gitu. Nah, tanzimul mushkilah itu apa tadi? Rumusan masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan. Nah, jadi membuat tahdidul mushkilah dalam bentuk pertanyaan. Gitu. Jadi tanzimul mushkilah bentuknya pasti kalimat tanya. Yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan adalah judulnya. Nah, kalau tadi yang kualitatif dan mixed method itu bentuk pertanyaannya harus bagaimana. Kalau kuantitatif pertanyaannya harus apa hal.
gitu ya. Misalnya, apakah terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y? Tuh. Harus apakah, harus apa? Nggak boleh bagaimanakah pengaruhnya? Nah, nggak boleh. Harus pertanyaannya apakah. Jadi di Tanzilul Muskilah teman-teman yang kuantitatif itu hal semua ya depannya. Hal. Guna kata sir, baina apa dengan apa. Ada full bahas, alhamiyah ya sama. Di Rosat Nazoriyat juga sama. Tanzimul Afkar ini ibaratnya kerangka berpikir setelah teman-teman membaca teori. Di Tanzimul Afkar ini ringkasannya teman-teman aja. Furdiyatul bahas atau hipotesis penelitian. Ini hipotesis statistik sih yang dicantumkan di sini. Ya, diikuti aja. eh, Kalau eksperimen, ya, ikuti aja tuh yang pernah ada bagaimana hipotesis penelitian. Nah, sekarang kita ke bab 3 metodologi penelitian. Tempat waktu penelitian masih sama, seperti yang tadi saya uraikan, Thoriqatul Bahas masih sama. Nah, ada lagi yang membedakan nih, Al-Mujtama wal Ainah, populasi dan sampel. Kalau di kualitatif itu tidak ditanya populasi dan sampel, yang ditanya data dan sumber data. Nah, kalau di kuantitatif yang ditanya adalah populasi dan sampel. Teman-teman sebutkan, populasi dari penelitian saya adalah, populasi dari penelitian ini adalah misalnya siswa-siswa di MTS 69 Matraman, Jakarta. Nah, Ainah itu apa? Sampel. Dan sampel penelitian saya adalah siswa kelas 9 misalnya gitu. Siswa kelas sekian. Gitu. Nah, teknik samplingnya disebutkan. Nah, teknik pengambilan sampelnya menggunakan simple random sampling. Kan udah dibahas ya. Purposive sampling atau apa. Sebutkan aja dulu. Nah, tekniah jam'ul bayanat, teknik pengambilan data, ya sama yang di sini. Nih, sama kan? Nah, biasanya kalau kuantitatif itu teknik pengambilan datanya ada dua nih. Teknik instrumen, menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data atau menggunakan tes. Dua itu aja tuh biasanya. Tapi kalau mau ditunjang pakai wawancara, boleh juga. Pengumpulan datanya lewat wawancara juga boleh. Nah, uslub tahlilul bayanat, teknik analisis data. Nah, yang membedakan antara teknik analisis data kuantitatif dengan teknik analisis data kualitatif, kalau teknik analisis data kuantitatif, itu pakai rumus statistik, pakai uji-uji statistik. Jadi, kalau misalnya dia eksperimen, biasanya dia tiga tuh teknik analisis datanya. Uji normalitas, uji homogenitas, sama uji T. Tuh. Nah, tapi itu nggak usah pusing-pusing. Lihat aja dulu skripsi yang terdahulu. Pakai uji T-nya, uji T yang apa? Ada Pirate Sample T-Test, ada uji T apalah itu. Tuh. Ya, ANAFA, ada uji regresi, dan lain-lain sebagainya. Ikutin aja dulu ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang pernah ada. Dah. Dah, itu ya yang membedakan antara kuanti dengan kuali. Mudah-mudahan di tengah kepusingan itu teman-teman adalah yang nyantol gitu ya untuk penyusunan tugas akhir ini. Nah, ini materi yang ini sudah, maksudnya file yang ini udah saya upload ya di GCR. Yang ini juga udah saya upload di GCR. Jadi teman-teman bisa baca-baca kembali, mengingat-ingat kembali. Nah, sekarang kita bahas mengenai judul ya. Judul yang sudah diajukan oleh teman-teman. Mungkin yang saya bahas, yang saya beri tanda aja ya. Kalau nggak diberi tanda ini nggak ada masalah sebenarnya. Lanjut aja. Satu, saya mau ke Elisa dulu, Elisa. Studi kasus implementasi media interaktif Flipkart berbasis digital dan cetak pada materi adat wa ma'dun melalui TGT. Nah, coba Elisa jelaskan dulu kenapa mau melakukan ini, penelitian dengan judul ini. Ya, karena Ah, Oke. saya tertarik buat mengembangkan media digital. Terus Oke. jika sudah mulai membuat medianya, gitu saja. Ya, oke. Tertarik mau ingin mengembangkan. Oke. Kalau gitu ini judulnya bukan kualitatif studi kasus, Lisa.
Tapi Alisa pakainya mixed method, penelitian pengembangan. Ya, Ya, ini saya Ustazah. ganti. Nah, Alisa ini saya ganti ya. Terus judulnya di sini pengembangan media interaktif Flipkart. Ustazah. Nanti ditentukan lagi Ustazah jenisnya yang apa ya sih? Ya, ini nggak usah dicantumkan lah, digital dan cetak nggak usah dimasukkan dalam judul. Pengembangan media interaktif Flipkart untuk materi adat Madut. TGT-nya ini ininya mengajar menggunakan Iya, Ustazah. Jadi nanti pakai ini. Oh, diterapkannya lewat PGT tadi sih. tuh judulnya jadi gini ya. Pengembangan media interaktif Flipkart untuk materi adat Madut dengan metode pembelajaran tim games turnamen. Nah, ini dilanjutkan ya. Iya, Ustazah. Nanti Oke. apa Ustazah? Mm-mm. Katanya tadi kan ada kalau R&D itu ada model AD sama 4D gitu gitu ya Ustazah. Iya, pakai Hmm. Adi aja nggak apa-apa. Adi atau Asure boleh ya. Paling Ustazah. umum, paling umum kok itu digunakan. Oke, Nah, ini. Afwan. Kurang. Denisa tidak ada masalah. Fadia. Eh, sorry. Ini CD ya. Mira. Sedang sedang Iya, Mira alasannya boleh diuraikan dulu. Nilai dan eh, kompetensi. sudah alasannya itu berangkat dari keresahan saya sendiri saja karena saya merasa kita belajar khususnya untuk yang non lulusan pesantren kita itu belajar pendidikan bahasa Arab tapi ketika ditanya apakah bisa berbahasa Arab mungkin saya akan jawab dengan kurang percaya diri gitu Ustazah. Jadi saya rasa di semester atas ini perlu adanya pembelajaran keempat maharoh gitu Ustazah karena kita kan belajar keempat maharoh itu lebih fokusnya itu di semester awal-awal gitu Ustazah. Jadi saya kira di semester atas juga masih perlu itu apa pembelajaran keempat maharoh itu Ustazah. Maharoh bahasa Arab gitu Ustazah. Oke, studi kasus ya. Jadi mungkin kalau boleh ini aja. eh, Studi fenomenologi. Ini jadinya dia sebenarnya studi fenomenologi. Kita nggak bahas metode fenomenologi sih di sini, cuman nggak apa-apa digunakan. Studi fenomenologi pengalaman belajar mahasiswa bahasa Arab UNJ gitu aja. Yang antara nilai dan kompetensi ini menjadi bagian di dalamnya aja. Nggak usah dicantumkan sebagai judul. Ya, dah ini judulnya udah oke. Terus, Bukan Ustazah. Afwan, Naura. Ada Naura? Tidak ada? Oke, kita ke Aisyah Hima ada? Iya, Mas Reza. Ya, silakan Aisyah Hima. Jelaskan dulu. Saya mengambil dulu itu karena saya ingin mengetahui aja itu sebenarnya gimana teman-teman yang menggunakan kamus online ataupun alat bantu AI kayak DeepL ataupun GPT ataupun yang lainnya untuk menerjemahkan entah itu dari Indonesia ke Arab ataupun Arab ke Indonesia. Gitu sih, Reza. Oke. Boleh nggak kalau ini jadi kuantitatif korelasional aja? Hubungan antara pemanfaatan kamus online apa dengan apa terhadap apa? Nilai belajar penerjemahan atau kemampuan menerjemahkan bahasa Arab. Gitu. Jadi bukan analisis isi ini. Lebih ke kuantitatif korelasional. Hubungan kebiasaan pemanfaatan kamus online. Nah, ini harus pilih salah satu nih, alat bantu penerjemahan atau kamus online. Ya, nah, terhadap, nah gitu. Ya,
kebiasaan pemanfaatan kamus online atau kebiasaan pemanfaatan AI dan lain-lain. Ini ganti metodenya jadi korelasional. Oke ya, Aisyah Hima, silakan dilanjutkan. Rizmi, Hadir Ustazah. ya, analisis kesalahan penulisan Hotnashi. Asal yang penting terbaca, muncul banyak kesalahan. Oke, sebenarnya judulnya Rizmi ini tidak ada masalah. Oke judulnya, tapi di PBAUNJ itu sudah analisis kesalahan itu sudah tidak bisa dilakukan, Rizmi. Sudah tidak bisa dijadikan tugas skripsi. Udah 5 tahun terakhir sih, analisis anakes itu sudah tidak bisa dilakukan. Nah, kalau saran saya, memungkinkan nggak Rizmi mengembangkan misalnya metode mengajar hot, penelitian pengembangan nih. Rizmi mengembangkan metode baru cara mengajarkan hot. Atau mungkin ada media terbaru yang bisa membantu siswa untuk belajar hot. Ada nggak, Rizmi? Kalau media ada sih Ustazah, kebetulan baru Mm-mm. bikin juga waktu di MPBA kemarin Ustazah. Media apa tuh? Jadi ada namanya kayak hotbox gitu Ustazah. Jadi Udah itu aja. ya kayak gitu Ustazah. Ah, ah. Jadi kayak gimana Ustazah kurang Nah, lebih judulnya? hotbox itu ini apa? Dia aplikasi. Enggak Ustazah. Jadi dia tuh kayak kertas A3 cuma di Mm-mm. kertasnya itu dia full garis-garis grid gitu. Jadi kayak Ah, ah. box-box gitu. Nah, satu box itu kurang lebih ukurannya 1 titik Dia pulpen. Nah, dia jadi ngegambar di situ. uh-uh. Dia Jadi cetak ya tinggal berarti? ngikutin aja. Cetak atau Iya digital? Ustazah. Dicetak Ustazah. Oh, media cetak. Oke. Jadi penelitiannya Rizmi ini boleh pilih mau kuantitatif atau mau penelitian pengembangan. Gitu. Kalau mau penelitian pengembangan bisa gunakan misalnya pengembangan strategi menulis indah atau ya strategi menulis hot nashi. Hot box gitu ya tulisannya. Iya Ustazah betul. Oke. Dah, gini. Dia jadi mixed method R&D. Dah, ini ya. Pengembangan strategi menulis hot nashi menggunakan hot box. Dan ini oke nih. Jadi Rizmi terhindar dari analisis kesalahan lah. Tapi justru bukan Rizmi mencari-cari kesalahan, justru Rizmi menyelesaikan permasalahan yang terjadi di mahasiswa. Nih pakai hotbox aja itu. Nanti Rizmi yang kembangkan strategi menulisnya bagaimana. Jadi misalnya mau menulis wow, nah mulainya tarikannya dari mana, beloknya kemana, dan lain sebagainya. Dan terus strategi mengajarkannya bagaimana. Itu yang Rizmi kembangkan. Oke? Oke, baik. Syukron Ya, Ustazah. Afwan. Sekarang ke Salma. Iya, Ustazah. Iya, oke. Ini sebenarnya Salma ini nggak ada masalah judulnya. Hanya masalahnya antara Salma dengan Naura judulnya sama. Tibak dan Mukobala. Suratnya juga sama. Oh, beda surat. Surat. Oh, ya udah, lanjutlah. Nggak apa-apa beda surat kok. Nggak ada masalah ya. Oke, lanjut. Sekarang Zaid Jadul Haq. Bukan. Fadila. Ada Fadila? Ya, Fadila, analisis pembelajaran bahasa Arab berbasis respon audien pada konten TikTok dan seterusnya. Oh, mau analisis isi. Ini gimana sih? Coba jelaskan dulu. TikTok berkembang. Jadi aku menganalisis target konten dari akun tersebut. Jadi akun tersebut itu sering apa ya, menanyakan Mm-mm. Audiens, apa sih yang mau ditanyakan gitu. Iya, audiens ya, gitu. Jadi sorry, jadi ya, audiens itu kayak interaktif banget gitu, bertanya di kolom komentar apa oke. bahasa Arabnya A, apa bahasa Arab B, dan bagaimana cara
pengucapan A, B, dan Respons audiennya tuh dilihatnya dari apa? Kolom komentar atau apa? yang misalnya. Oh, ini pernah ada nih penelitian kayak gini, cuman agak susah di akhir nih. Agak susah di akhir maksudnya begitu pas ujiannya jadi agak susah gitu. Tapi bisa aja kalau kamu kuat ya. Terus kenapa pakai sen mancung ini? Itu karena yang pertama Ana udah ngikutin beliau sudah lama gitu dan beliau ini emang asli orang Arab. Oh, asli orang Jadi Arab ya. Oke, oke. iya, Sebelumnya bimbingan saya tuh si Hana Sofa, dia tentang Haifa Academy. Tuh, agak memang jadi agak susah dia di ujung ya, karena konten TikTok itu kan apa ya bisa sih sebenarnya diteliti. Cuman dia mungkin kurang kuat aja waktu itu. Oke, nggak ada masalah ya. Terus Alivia tuh di kasus. Alivia ada? Iya, Ustazah. Iya, yuk silakan jelaskan kenapa mengangkat judul ini. Karena saya sendiri dan beberapa teman saya tuh merasa pembelajaran bahasa Arab kurang menyenangkan dan sulit pahami. Jadi Di saya mana? Di pengen, UNJ berarti ya? ya, Mm-mm. jadi saya pengen apa ya pembelajaran bahasa Arab tuh menyenangkan dan dapat dipahami mahasiswa gitu, Ustazah. Ya, ada solusi nggak dari Alivia? Kalau itu nggak ada solusi. Ada solusi nggak dari Alivia sendiri bagaimana menciptakan pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan? Mungkin dari metode belajarnya kali ya, Bu. Kayak Metode, metode apa yang Alivia suka? kan sekarang ini kan presentasi dan PPT aja ya, Ustazah. Jadi Mm-mm. mungkin apa ya? Apa? Tentukan deh metode yang menurut Alivia sepertinya ini paling efektif gitu ya. Nah, boleh nanti dieksperimenkan saja. Pengaruh metode apa terhadap motivasi belajar gitu aja. Mahasiswa PBA gitu. Jadi kalau ini nih sangat luas kajiannya. Kalau Alivia mau pakai judul yang tadi. Kalau saya boleh sarankan, dijadikan ini aja. Pengaruh metode apa yang Alivia rasa paling efektif ya terhadap motivasi belajar. Terhadap motivasi belajar. Nah, ininya jadi kuantitatif eksperimen. Oke, Alivia? Iya, Ustazah. Ya, jadi gitu ya. Oke, terima kasih. Terus ke Salwa. Oh, persepsi mahasiswa. Nggak ada masalah ini, Salwa. Terus Dikso nggak ada masalah. Aisyah, apa? Ais, Hadira, Ustazah. minat belajar, minat belajar bahasa Arab. Oh, oke, nggak ada masalah juga ini. Alfa Nazwa. Nah, Alfa Nazwa ini sebenarnya nggak ada masalah nih Alfa Nazwa. Tapi judul ini tuh mirip dengan di kelas AB kemarin. Foreign Language Anxiety terhadap apa fluency, kelancaran berbicara lisan. Nah, saya lupa tuh siapa kemarin yang pakai judul ini. Siska, kalau nggak salah Siska, gitu. Nanti mungkin Alfa boleh cari apa ya opsi judul lain. Judul lainnya tuh entah variabel X-nya yang diubah atau variabel Y-nya yang diubah, biar nggak sama persis. Takutnya nanti sama-sama jadi mau tugas akhir sampai ke skripsi judulnya sama, harus daripada apa di belakangan nanti bermasalah ya. Itu aja kalau Alfa secara judul nggak ada masalah, tapi karena mirip dengan kelas AB yang kemarin sudah saya ACC gitu. Nah, mungkin
bagian ininya aja nih diubah, apakah apa namanya terhadap keterampilan menulis atau apa gitu. Itu ya Alfa ya. Terus Najmi. Najmi ada? Program kayaknya bisa. Ada. Najmi. Bisa. Ada analisis terhadap unsur linguistik dan balaghah dalam menulis lagu Al-Ardulana. Nah, Apa aja? kalau boleh ini ya di Najminya ada nggak ya? Ada. Ada. Boleh on cam. Yang mana Bentar. Najmi? Lagi kurang enak badan saya. Kayaknya sih bisa. Oke. Najmi. Mana nih Najmi? Najmi. Ya, Najmi. Kalau judulnya seperti ini terlalu luas. Balaghah sama unsur linguistik itu kan sangat luas. Jadi kalau boleh Najmi yang mempersempit balaghah yang ada di lirik lagu ini tuh balaghah yang apa? Unsur linguistik yang mau dikaji tuh unsur linguistik yang apa? Bagaimana gitu ya. Jadi ini oke sih judulnya boleh. Cuman ini terlalu luas unsur linguistik dan balaghah. Luas sekali. Nah, dipersempit oleh Najmi. Ya. Nah, silakan untuk dilanjutkan analisis isi oke. Syukran Ustazah. Ya, Afwan. Saroyani. Nah, Saroyani ini masalahnya sama dengan Alfa Nazwa. Di kelas sebelah udah ada nih self confident dengan hasil belajar bahasa Arab. Itu aja ya. Nanti mungkin self confident dengan keterampilan berbicara. Nah, itu boleh tuh. Belum ada tuh. Tuh, ubahnya ke situ aja. Terus Jihan. Jihan, analisis nilai kasih sayang ibu dalam lagu Lugot Al-Am. Ya. Nah, nilai-nilai kasih sayang ibu ini ada teorinya nggak? Setahu saya nggak ada teorinya nih, Jihan. Itu. Jadi kita tuh bisa melakukan analisis jika dia memang ada grand teorinya, gitu. Misalnya nilai-nilai sosial dalam lagu Lugot Al-Am. Gitu. Kalau ada kaji teori grand teorinya nggak apa-apa dilanjutkan. Tapi kalau tidak ada, coba cari yang memang ada. Nilai-nilai sosial itu ada. Nilai-nilai psikologis itu ada. Gitu. Atau mau nilai-nilai psikologis juga boleh. Itu ya, Jihan. Harus ada grand teorinya. Terus Haura. Dikit lagi. Haura. Adira, Ustazah. Ya. Pengaruh reward berbasis poin dan hadiah terhadap keterlibatan aktif belajar maharat eksperimen berbasis poin dan hadiah. Nah, menurut saya berbasis hadiah ini kan ini ya tekor dong nanti rugi tekor di penelitinya gitu. Kalau boleh, menurut saya tuh reward berbasis poin dan hadiah ini sebaiknya tidak inilah variabelnya jangan yang ini diganti aja. Diganti dengan misalnya apa namanya eh, apa reward and punishment gitu aja. Jadi nggak usah disebutkan rewardnya nanti poin sama hadiah, nggak reward dan punishment aja. Nah ini punishment tuh tulisannya ada T-nya nggak? Benar nggak nih begini? Terhadap motivasi belajar. Belajar bahasa Arab aja ya. Karena kan dia nggak jadi mata kuliah. Gitu ya. Haura Azah. Ya, Ustazah, Ya, terima reward and kasih. punishment. Afwan. Satria. Ada lagi dari kamu. Satria. Habis upload kemarin. Ya Ustazah. Iya. Strategi pembelajaran qawaid wa tarjamah. Kenapa milihnya ini qawaid wa tarjamah, Satria?
Nah, ini Ana masih bingung saja ya masih judulnya. bingung. Oke. Satria, karena Quiet Water Jamaah itu kan sudah metode yang sangat jadul ya. Dan dia terbukti efektif untuk mengajarkan tata bahasa. Jadi tadi tuh yang saya katakan, jangan sampai kita melakukan penelitian yang ya nggak perlu diteliti udah ketahuan hasilnya. Kalau Satria mau, mungkin cari strategi pembelajaran yang terupdate aja, terkini. Karena biasanya dia belum teruji nih, bener nggak sih bisa memberikan hasil belajar tata bahasa yang lebih baik gitu. Kalau Quiet Water Jamaah sudah terbukti dia, ya. Jadi Satria cari metode terkini lah, ya, untuk dieksperimenkan. Itu aja saran saya. Oke, Satria. Kemudian Safitri. Safitri maksudnya niatnya bagaimana Safitri? Mana Safitri lagi nggak ada ya? Kila. Nadira Ustazah. Ya, Kila, silakan. Analisis penggunaan media lagu bagaimana? Nah, coba jelaskan dulu, Kila. Alasannya Ustazah, Iya, alasan milihnya itu karena berdasarkan pengalaman pribadi Ustazah. Jadi iya. kalau misalnya saya itu kalau belajarnya menggunakan lagu Mm-mm. kayak metode nyanyian gitu itu jadi lebih cepat hafal dan lebih Oke, mudah untuk dipahami gitu Ustazah. oke. Eksperimen aja ya, jangan studi kasus. Eksperimen pengaruh media lagu terhadap boleh pemahaman kosakata, boleh perbendaharaan kosakata bahasa Arab. Ya, ya. Oke, Oke jadinya Ustazah, ini ya. syukron. Oke, Afwan. Lukman. Hadir Ustazah. Pengaruh native speaker terhadap kemampuan berbicara bahasa Arab non pesantren. Ini oke, native speaker ini belum bisa menjadi sebuah teori nih, Lukman. Jadi mungkin Lukman cari variabel X yang lebih punya teori. Native speaker tuh bukan teori soalnya, ya. Jadi misalnya pengaruh media, maksudnya native speaker-nya kan berarti kan orangnya kan, orangnya native nih, misalnya Mahmud, eh, kelas ini diajarkan ada Mahmudnya, kelas lain nggak ada Mahmudnya, apakah kemampuan berbicara bahasa Arab anak-anak di kelas itu akan meningkat atau enggak gitu. Nah, tapi native speaker itu tidak ada grand teorinya, nggak ada teorinya. Jadi mungkin Lukman bisa ganti dengan pengaruh, misalnya media, maksudnya media pembelajaran yang mana media itu yang berbicara adalah native speaker. Nah, itu baru bisa, ya. Jadi grand teorinya adalah media pembelajarannya. Media pembelajaran podcast misalnya. Nah, yang ngisi podcast tuh native speaker misalnya gitu. Nah, itu baru bisa. Itu ada grand teorinya. Itu ya. Syukran. Afwan. Kemudian Syarifah. Syarifah. Ya, Syarifah ini sama dengan Satria tadi. Karena dua metode ini, Qawaid wa Tarjamah dengan metode ceramah, itu dua hal yang sudah jenuh untuk diteliti. Jadi tanpa perlu dilakukan penelitian, sudah ketahuan jawabannya. Gitu. Nah, jadi kalau boleh saya sarankan, metodenya yang diganti ya, metode terkini aja. Metode terkini yang belum pernah teruji ini. Misalnya metode TGT, kok kayak tadi nih TGT sama ceramah, karena TGT kan metode terkini. Misalnya deep learning nih, deep learning ini terbukti nggak sih berpengaruh terhadap keterampilan kitabah? Nah, itu nggak apa-apa tuh diteliti. Malah dia jadi penelitian terkini. Gitu ya, Syarifah ya, variabel ininya yang diubah. Oke, terus ke Afifah. Iya, Ustazah. Afifah sama nih, seperti metode ceramah sama strategi apa yang Satria tadi. Puisi Kahoot
Itu udah banyak sekali yang meneliti. Cari media yang lain deh, ya, yang belum teruji. Kuisis Kahoot tuh udah teruji. Makanya sekarang kuisis saja udah berkembang, udah jadi wide ground karena dia udah, wah, besar sekali. Karena memang ternyata terbukti efektif. Nah, coba cari yang lain ya, Afifah. Siap Ustazah, Terus, insyaallah. Afwan. Terakhir, Lutfi. Lutfi aja. Lutfi saja, ada nggak? Namu Ustazah. Ya, silakan. Kenapa nih ambil judul ini? Kenapa? Kenapa mau meneliti judul ini? Ini saya belum ketemu masalahnya nih, Lutfi. Mungkin kayak banyak itu yang non pesantren yang kayak masih belum terlalu mengerti bahasa Arab gitu atau mufradat terutama gitu kan. Mufradat itu banyak kan Mm-mm. muradifnya gitu. Ada yang Mm-mm. misalnya boroba artinya kan kayak pergi, ternyata artinya juga ada yang memukul kayak gitu. Mm-mm. Studi kasus. Studi kasus. Bentar ya. Oh, ya harus. Oh ya, betul. Lutfi. Lutfi. Nah, ini Ya, Nam bisa Ustazah. bisa dilakukan. Tapi lingkupnya kalau bisa jangan di satu angkatan ya, ya. Jangan di satu angkatan kalau bisa. Jangan cuma di angkatan Lutfi penelitiannya. Kalau bisa ini PBA kan? Se PBA. Jadi ambil beberapa orang yang untuk diwawancarai untuk mengetahui kesulitan-kesulitan mereka tuh di mana aja sih dalam mempelajari mufrodat. Itu ya. Nah, ini Nah, udah saya Ustazah. ini. Oke, nah demikian teman-teman. Beberapa hal yang sudah menjadi catatan. Ini nanti saya kirim deh. Yang apa Excel ini nanti saya kirim ke Google Classroom untuk teman-teman apa namanya? Mulai untuk menyusun proposal penelitian. Sebenarnya kalau secara judul penelitian ini masih harus perlu disesuaikan lagi sebenarnya ya kalau untuk menjadi tugas akhir skripsi. Karena ini belum sesuai, belum se, belum baku ini. Tapi karena ini masih proposal, nggak apa-apa pakai judul yang ini aja dulu. Nanti kalau misalnya s- kata per kata mulai saya ini kan lagi banyak soalnya ini kan judul banyak sekali nih. Nah, jadi kalau sekarang ada 39 judul, lanjut aja dulu ya. Nah, nanti kalau udah taujih sama Prof. Nur, Ustadz Samsi, nanti juga akan diarahkan nih. Dan jadi kayak misalnya seperti ini nih, contohnya deh. Misalnya pengembangan media. Ini karena ini udah saya perbaiki nih tadi. Ini investigasi maf'ul yang hilang dan tidak hilang. Nah, ini nanti perlu di penyesuaian. Tapi untuk sekarang boleh gas aja dulu ya untuk tugas akhirnya teman-teman. Ikuti aja dulu ini. Oke. Sebelumnya teman-teman tahu ini nggak? Turnitin. Apa itu Turnitin? Untuk cek lagi hasil Ustazah. Ya, untuk ngecek kesamaan ya. Samaan tulisan ya. Nah, jadi UNJ itu baru memperpanjang langganan Turnitin. Yang menggunakan Turnitin itu dosen dan program studi ya. Nah, jadi nanti tugas akhirnya teman-teman diunggah di Turnitin ya. Bukan berarti saya menganggap kalau teman-teman itu plagiat, bukan. Tapi itu untuk memudahkan saya dalam mengoreksi itu aja. Nah, jadi saat teman-teman misalnya nanti mau biar tidak terindikasi plagiat itu sebenarnya cantumkan orang yang mengatakan itu. Cantumkan orang yang berbicara demikian. Nah, itu terbebas dari yang namanya plagiarisme. Nah, jadi nanti tugas akhirnya teman-teman dikumpulkan paling akhir tanggal 27. Ya, paling akhir tanggal 27 Desember. 27 Desember itu
Masih 16 hari lagi, masih lama ya, 16 hari lagi. Nah, boleh dicicil dari sekarang, diuploadnya di Turnitin dan tidak ada perpanjangan. Karena ini sudah berbasis aplikasi. Jadi kalau udah lewat ya udah, nggak bisa nggak masuk. Nah, ini saya sudah buatkan panduannya. Jadi nanti teman-teman tinggal login, masuk ke Turnitin, pilih akun student, pilih kelas ID, ini kelasnya saya ini. Ya, pilih kelas ID, masukkan key-nya 1234, terus ini teman-teman kasih nama, kasih email, kasih kata kunci dan lain sebagainya, sampai agree. Nah, habis itu nanti kalau udah masuk, klik enroll class di sini. Nah, masukkan lagi kodenya kelas saya tadi. Kalau udah diklik enroll, nanti masuk nih ke kelas saya nih, Putih Zulharbi Metodologi Penelitian. Nah, diklik aja nih, boleh. Yang diklik kelas name-nya biasanya. Kalau diklik nama saya nanti ke email saya arahnya. Jadi klik mata kuliah Metodologi Penelitian. Terus ini udah ada informasinya. Jadi unggah tugas akhir udah bisa dimulai dari Senin besok ya, tanggal 15 dan berakhir tanggal 27 dan tidak ada perpanjangan. Lewat dari ini wassalam. Gitu ya. Klik open, upload. Nah, di sini saya resubmission are allowed. Jadi kalau kalian mau submit ulang masih diperbolehkan. Jadi misalnya Firdaus sudah upload tanggal 25. Terus ternyata teorinya kurang. Saya mau tambahkan dulu deh teorinya. Re-upload boleh. Jadi di resubmission boleh, masih boleh. Yang penting tidak di luar tanggal ini. Tuh ya. Tapi kalau late submission nggak bisa ya. Karena dosen juga memiliki batas waktu, kalau nggak salah sampai 31 Desember untuk koreksi. Jadi bayangkan aja nih seangkatan harus dikoreksi gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal upload aja di sini. Tinggal upload di sini. Terus udah dicek lagi. Ini kalau ini untuk preview aja udah bener belum filenya, jangan sampai salah file. Udah klik submit. Kalau udah klik submit, ya udah filenya sudah berhasil diunggah. Nah, kemudian saya coba kasih tampilannya ya. Ini ya. Ustazah Afwan, Iya, silakan. untuk tadi metode pengumpulannya itu boleh dikirim ke GCR tidak Ustazah? Nggak usah ke GCR, langsung ke Turnitin aja. Enggak, tadi tata cara pengumpulannya itu loh Ustazah. Oh, ini ya, pasti saya kirim di GCR nanti. Ya, Nah, ya, Afwan. Oh ya, balik lagi ke sini. Jadi, kalau misalnya sudah tersubmit, nanti ada gini, your file was successfully uploaded. Berarti file Anda sudah berhasil diunggah. Nah, nanti per tanggal 31 Desember, hasilnya teman-teman bisa ngelihat nih similarity-nya berapa persen gitu. Jadi teman-teman juga bisa mengetahui gitu tingkat similarity-nya berapa persen. Kalau grade atau nilai ini saya tidak upload di sini. Kalau nilai nanti saya uploadnya di si akad. Itu ya. Oke, teman-teman silahkan selamat menyelesaikan tugas akhirnya teman-teman, menyusun karya proposal penelitian yang mana diharapkan proposalnya bisa lanjut terus karena banyak juga mahasiswa yang lanjut terus sampai skripsinya. Nah, kalau sudah selesai, nanti filenya boleh diunggah paling cepat tanggal 15 Desember, paling akhir 27 Desember. Tugas akhirnya diunggah ke aplikasi Turnitin yang tadi tata caranya sudah saya siapkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua dimudahkan dalam menyelesaikan semua tugas akhir dan menyelesaikan UAS dengan sebaik-baiknya. Oke. Baik, hari ini menjadi pertemuan terakhir kita untuk mata kuliah ini. Nah, mungkin di lain kesempatan ada mata kuliah lain yang diampu oleh saya dengan Prof. Zainal ya, mungkin nanti kita jumpa lagi di sana. eh saya juga mau menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dengan Prof. Zainal. Mohon maaf apabila ada beberapa kali kesempatan mungkin saya tidak bisa masuk justru mungkin harus bagi tugas dengan Prof. Zainal misalnya. Jadi yang hadir Prof. Zainal, saya tidak hadir atau yang hadir saya Prof. Zainalnya tidak hadir. Nah, itu saya mohon maaf ya pada teman-teman. Oke. Sebelum ditutup, kenapa Safitri, Lutfi?
Oh, Ustazah Afwan, itu kan judulnya media pembelajaran Hah? kontekstual. Itu kan Mm-mm. masih umum. Anda tentuin medianya lagi atau gimana, Ustazah? Nanti chat via WA aja ya, Kak Fitri. Oh, nah, Ustazah. Oke. Lutfi? Syukran, Ustazah. Apa Ya. saja gini saya misalnya kalau ada nih yang kayak pengen udah nentuin judulnya dari awal. Ya, tapi ternyata dia tuh mikir kayak ini terlalu ribet gitu buat anak gitu. Boleh nggak sih kayak dia tuh misalnya ngubah gitu metode Boleh, sama judulnya kayak gitu? boleh, Contohnya misalkan kayak boleh. studi kasus kayak gitu nanti Iya, boleh. Nanti, judulnya tuh kayak mm, cakupannya misalnya kalau dia tuh kan nggak bisa ke kampus nih. Dia tuh pengennya tuh kok ke sekitar dia aja nih. Gimana gitu misalnya mm, pemahaman masyarakat Muslim gitu dalam bahasa Arab kayak gitu. Itu boleh nggak Ustaz? iya. Kalau Muslim kan ini dong, makin Dalam meluas Al-Quran dong. kayak gitu Iya, maksudnya. meluas banget nanti Lutfi. Malah mendingan di PBAUNJ aja. Tapi kalau ubah judul gitu boleh nggak Ustazah? Boleh aja. Boleh aja, silakan. Oh, tapi kalau misalnya kalau pemahaman Muslim tentang Al-Quran kayak gitu, teks Oh, dan kalau itu Al-Quran mah gitu. jangan. Kan kita mahasiswa PBA, bukan PAI. Oh, nah. Ya, itu ya Lutfi ya. Yang tadi aja Hmm. lanjut, udah bagus kok. Ya, Afifah, silakan. Nah, Iya, apa Ustazah, Ustazah. itu batasnya berapa orang juga tadi Afwan? Kenapa? Misal Kenapa? kalau ada 5, ada 15 kayak gitu atau 10 gitu. Orang yang Kalau diwawancarai. kalau studi kasus ya, tergantung skopnya dulu. Kalau di PBAUNJ minimal ada keterwakilan angkatan. Itu tergantung skopnya ya, Lutfi. Nah, Iya, masih bingung nanti WA aja. Ya, Afifah, silakan. Iya, Ustazah mau tanya tadi kan saya ada revisi di metodenya. Nah, itu kalau misalnya mau pengajuan lagi perlu approval Ustazah atau langsung aja? Langsung aja juga nggak apa-apa. Langsung Kalau aja. Afifah udah yakin ini metode paling mutakhir, langsung aja nggak apa-apa. Oke, siap Ustazah. Terima Oke, kasih. oke, oke ya teman-teman. Terima kasih ya kehadirannya. eh Jangan lupa dipersiapkan dengan baik tugas akhirnya. Diupload di aplikasi Turnitin. Oke, terima kasih ya kehadiran teman-teman semua. Semoga sukses. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.